Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Dedi yakin kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, hindari bepergian. Anak-anak, kita tetap belajar dari rumah, walaupun secara daring. Semoga segala usaha kita diberkati Tuhan. Baik, hari ini kita lanjut lagi dengan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita akan lanjut hari ini pada pelajaran yang ke-16. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, memahami kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus melalui perumpamaan. Nanti kita akan dalami satu persatu. Kemudian yang kedua, membedakan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus dengan kerajaan duniawi. Kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap sesama untuk mewujudkan kerajaan Allah sesuai ajaran Yesus. Baik anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Anak-anak silakan menyesuaikannya dari rumah masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Yesus Kristus Putramu adalah pemenuhan janjimu kepada kami umat manusia. Semoga dalam pelajaran kali ini kami semakin mampu memahami akan perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. Doa ini kami haturkan kepadamu karena Engkaulah Allah yang Maha Kasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anakku semuanya, kita sudah awali kegiatan kita dengan doa bersama. Mari kita lanjut untuk mendalami pelajaran kita hari ini. Nah, untuk katekese pengetahuannya, anak-anak seperti tema yang telah Pak Dedi sampaikan tadi, maka di sini Pak Dedi mau katakan bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan yang ada di dunia. Seperti tujuan pembelajaran kita tadi yang telah Pak Dedi gambarkan, kerajaan Allah bukan kerajaan politik, perang, dan sebagainya. Kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera, penuh kasih, keadilan, kebaikan, sukacita, berkehendak menyelamatkan semua orang. Itu adalah kerajaan Allah. Jika ada pertanyaan, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kerajaan yang damai sejahtera, penuh kasih, keadilan, kebaikan, sukacita, dan berkehendak menyelamatkan semua orang. Itu adalah kerajaan Allah. Di mana letak kerajaan Allah? Letak kerajaan Allah itu ada di dalam diri, di dalam hati masing-masing orang. Makanya kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan duniawi. Oleh karena itu, isi pewartaan Yesus Kristus adalah pembebasan bagi orang tertindas, pembebasan bagi para tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan perwujudan tahun rahmat Tuhan. Itu adalah bentuk dari tindakan Yesus dalam menghidupi kerajaan Allah. Tindakan nyata dalam menghidupi kerajaan Allah sudah diwujudkan oleh Yesus dalam melakukan pembebasan bagi orang-orang tertindas, bagi para tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan sebagainya. Lalu apa hubungannya dengan perumpamaan? Mari kita lihat lagi. Berkaitan dengan perumpamaan yang tadi pada dikatakan, maka Yesus
mengajar kepada para pengikutnya itu menggunakan perumpamaan. Kenapa menggunakan perumpamaan? Kok mewartakan kerajaan Allah pakai perumpamaan? Iya, karena para pendengar Yesus itu kebanyakan kaum sederhana. Mereka bukan orang-orang dari kalangan masyarakat tingkat tinggi, masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, dan sebagainya. Tetapi mereka adalah para nelayan, para penggembala domba, orang-orang yang memiliki status sosial yang kurang diperhitungkan di dalam masyarakat. Makanya Yesus mengajari mereka menggunakan perumpamaan. Kenapa harus menggunakan perumpamaan? Agar mudah dipahami. Maka melalui perumpamaan, pemahaman yang sulit mengenai kerajaan Allah akan lebih mudah dipahami. Disitulah Yesus menyampaikan inti dari kerajaan Allah menggunakan media perumpamaan. Pertanyaan, apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Nah, anak-anak, jenis bahasa ini itu pernah kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya anak-anak kalau belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia, kalian akan menemukan bahasa-bahasa imajinatif, bahasa-bahasa kiasan simbolis, atau bahasa-bahasa perbandingan. Model-model bahasa seperti inilah yang dipakai Yesus di dalam perumpamaan. Untuk apa? Agar mudah dipahami. Nah, tujuan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi, dengan menggunakan perumpamaan itu diharapkan orang yang mendengar ajarannya dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan. Untuk mencapai tujuan mengenai kerajaan Allah, Yesus memakai cerita yang disebut perumpamaan. Maka, di dalam Injil, di dalam kitab suci Perjanjian Baru, itu terdapat banyak sekali perumpamaan, itu berupa cerita-cerita pendek yang dikisahkan oleh Yesus agar kabar gembira yang diwartakan tentang kerajaan Allah mudah meresap di dalam hati para murid dan para pengikutnya. Itu tujuan Yesus menggunakan perumpamaan. Bukan Yesus pandai bercerita, tidak, tetapi lebih dari itu adalah Yesus memakai strategi, memakai cara bagaimana kalau saya mau menyampaikan perumpamaan, menyampaikan kerajaan Allah, saya mau mewartakan kerajaan Allah, kalau hanya omong langsung rupanya akan sulit dipahami. Oke, kita pakai perumpamaan, kita pakai perbandingan, kita pakai kiasan. Di sana masyarakat yang kelas menengah ke bawah itu lebih mudah memahami. Nah, anak-anak, di dalam pelajaran kita hari ini itu ada bacaan yang menjadi acuan bagi kita, itu ada di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35, itu tentang kerajaan pengampunan. Nah, sebagai penggantinya untuk lebih mudah kita pahami apa itu kerajaan pengampunan dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus, maka Pak Dedi memutar cuplikan video berikut ini. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan, hutangmu sebesar 10.000 talenta. Segera kamu bayar hutangmu. Maafkan aku, Tuan Raja. Sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan. Apa? Pengawal, tangkap orang ini. Jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi utangnya. Ampun, Tuanku Raja. Sabarlah dahulu.
segala hutangku pasti akan kulunaskan. Ampun Tuanku Raja. Baiklah kalau begitu. Saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai. Terima kasih Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu. Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Kan aku beri, mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu. Sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Dulu, saya pasti bayar. Dasar kamu. Ayo ikut saya ke penjara. Ampuni saya, Bari, cabutlah laporanmu, nanti saya bayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa bayar, selamat menikmati penjara. Hahaha. Brad, apa kau tahu kalau Anto dipenjarakan oleh Bari karena ia tidak sanggup membayar hutangnya? Apa? Tega sekali Bari. Padahal yang saya dengar hutangnya 10.000 talenta sudah dihapuskan oleh Tuan Raja. Itu kan lebih besar daripada hutang Anto yang hanya 100 dinar. Iya, makanya saya mau pergi ke penjara kota melihat keadaan Anto. Oke, Peter, mohon maaf saya tidak bisa ikut ya. Sukses selalu buatmu. Oke, Brad, bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya apakah ada yang namanya Anto di sini? Oh, ada. Silakan masuk ke sel nomor 2. Anto, bagaimana kabarmu? Ya beginilah Peter. Saya akan laporkan hal ini kepada Raja. Tolong saya, Peter. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang, Tuan Raja. Mohon maaf mengganggu Tuan. Ada apa, Peter? Begini, Raja. Hamba yang bernama Bari yang pernah Tuan Raja hapuskan hutangnya menangkap dan memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar. Apa? Tega sekali, Bari. Pengawal, cepat tangkap Bari dan hukum dia sampai ia melunasi hutangnya. Tuan Raja memerintahkan untuk menangkapmu, sampai kamu bisa membayar hutangmu. Ampun. Sudah jangan nangis, ayo ikut saya sampai kamu bisa membayar hutangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, baik anak-anak, itu tadi adalah cuplikan kisah bagaimana tentang pengampunan. Yesus menjawab pertanyaan pengikutnya. Tuhan, bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Bagaimana tentang pengampunan? Di situ, Yesus tunjukkan perumpamaan tentang seorang raja yang sudah mengampuni hambanya yang berutang kepadanya. Tetapi hamba tersebut malah tidak mengampuni sahabatnya atau temannya. Disinilah Yesus mau menunjukkan kerajaan Allah yang sebenarnya seperti apa. Mari kita dalami bacaan tadi. Anak-anak, kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera, kerajaan yang penuh kasih, kerajaan yang menghidupi keadilan, kebaikan, sukacita, dan berkehendak menyelamatkan semua orang. Itu adalah
konsep dari kerajaan Allah serta tujuannya untuk menyelamatkan semua orang. Seperti tadi Pak Dedi sudah katakan di awal di dalam tujuan pembelajaran kita, kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan duniawi. Kalau kerajaan duniawi itu punya pemimpinnya, punya wilayah kekuasaan, tetapi kerajaan Allah itu lebih dalam, itu ada di dalam batin kita, di dalam hati kita masing-masing. Sikap yang kita tunjukkan secara tidak langsung kita sedang mewujudkan, sedang menghidupkan kerajaan Allah itu. Ketika kamu berbuat baik, berbelas kasih, memaafkan, menaruh sikap hormat, taat, maka saat itu kerajaan Allah hidup dan tumbuh dengan besarnya di dalam dirimu. Maka dari kisah perumpamaan tadi, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35 hendak mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memaafkan. Itu tujuan Yesus. Menyampaikan, mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menghidupi kerajaan Allah. Maka untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam keseharian hidup kita, kita tunjukkan dengan sikap apa? Sikap saling mengasihi, saling mengampuni, serta sikap saling memaafkan. Kalau kalian di rumah sudah mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudaramu, kamu sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kamu sudah bersikap baik kepada teman-temanmu, mengasihi teman-temanmu, saat itulah kamu sedang mewujudkan kerajaan Allah. Jadi jika kita tidak mampu bersikap untuk saling mengampuni, saling mengasihi, memaafkan, maka kita juga tidak akan mendapat pengampunan serta belas kasih dari orang-orang yang kita jumpai. Kita tidak akan menghidupi kerajaan Allah. Kalau kamu mengampuni, maka kamu akan diampuni. Kalau kamu mengasihi, maka kamu akan dikasihi. Itu bagaimana kita mewujudkan kerajaan Allah. Kita belajar dari cuplikan video tadi yang menggambarkan tentang perumpamaan. Seorang raja sudah mengampuni hambanya, utang-utangnya sudah dihapuskan, tetapi ketika dia keluar dari istana raja, malah dia menagih utang yang jauh lebih sedikit daripada utangnya dia terhadap raja. Dan lebih dari itu sampai dia memenjarakan temannya sendiri hanya karena utang 100 dinar. Ketika raja memahami itu, raja menjadi marah. Dia mengatakan, saya sudah menghapus semua utangmu. Kenapa utangmu yang hanya 100 dinar terhadap sahabatmu itu kamu tagih dan kamu penjarakan dia? Maka sekarang juga saya akan menangkap kamu dan akan menjual kamu. Itu yang dilakukan raja. Maka dia memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap orang itu. Anak-anak itu adalah refleksi yang kita pelajari hari ini tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu yang adalah pemenuhan janji Allah terhadap kami. Hari ini telah Engkau ajarkan kepada kami akan kerajaan Allah yang Engkau wartakan melalui perumpamaan pengampunan. Semoga kami dapat mewujudkan sikap belas kasih dan pengampunan terhadap orang tua kami, terhadap teman-teman kami, dan juga terhadap para pendidik kami yang telah membentuk kami hingga saat ini. Doa ini kami haturkan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Sang Juru Selamat dan Penebus kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita untuk pelajaran 16. Nanti kita akan bertemu kembali di pelajaran 17. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.